Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Empat Otomotif dengan saya Anwar. Nah, di belakang saya ini adalah SUV crossover terbaru yang masuk di Indonesia. Dan mobil ini merupakan pesaing berat daripada Honda HR-V dan Mazda CX-3 dan yang sejenisnya. Nah, mobil ini kalau dibandingkan dengan Honda HR-V untuk varian paling tinggi itu selisih harga di angka 70 jutaan. Dan varian paling basic itu di angka selisihnya lebih murah 40 jutaan. Nah, seperti apa mobil ini? Ini yang akan kita tunjukkan kepada kalian semua untuk bagian eksteriornya, interiornya, fiturnya, dan lain-lainnya. So, buat kalian yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, berikut tombol lonceng, jangan lupa ditekan. Gambar jempol ke atas sepertinya jangan lupa ditekan, dan video ini bagikan mana-mana melalui media sosial kalian. Nah, seperti apa mobilnya? Ikuti terus video ini sampai habis. Nah, teman-teman sekalian, di depan kita ini adalah MG yang seri ZS ya. Dan ini merupakan mobil yang head-to-head langsung dengan Honda HR-V seperti yang saya sampaikan di opening tadi. Dan mobil ini menurut saya dari sisi eksterior memang sangat layak untuk bersaing dengan mobil itu atau mobil-mobil yang lain yang sekelas dengan mobil ini. Nah, kenapa bisa? Kalau kita lihat dari tampilan depannya, mobil ini desainnya memang SUV crossover tapi kelihatan sangar. Nah, kalau kita lihat kenapa bisa kelihatan sangar ya, kita bisa lihat dari lampu depannya yang sudah menggunakan proyektor. Nah, coba kita lebih dekat. Ini adalah lampu depan daripada mobil ini, masih halogen tapi udah proyektor, dan di sampingnya, di lingkarannya ini sudah ada DRL-nya juga. Lalu kemudian untuk bagian bawah ada fog lamp dengan halogen juga, lalu kemudian ada finishing dengan chrome. Nah, untuk grillnya, ini grillnya lumayan besar ya, bukan lumayan tapi cukup besar, dan kelihatan eksklusif dengan grill yang mewah itu, lalu kemudian dilingkari dengan aksen chrome pula. Nah, yang paling menarik adalah logo MG yang sangat besar ini, dan ini adalah logo yang dibanggakan oleh mobil ini pastinya dari sisi depan. Nah, layaknya SUV crossover, di bawah ada front under garnish yang membuat mobil ini kelihatan gagah dan kelihatan lebih adventure. Nah, di samping kiri sama ada lampu depan yang sudah proyektor, lalu kemudian ada fog lamp. Nah, kita bergeser dari samping, dari depan ke samping maksudnya. Nah, di sisi samping kita bisa lihat desain daripada mobil ini yang kelihatan seperti mobil sport. Kenapa bisa? Kalau saya lihat dari depan nih, garis bodinya nyampe ke belakang. Jadi dari lampu itu naik lalu kemudian turun ke bawah. Ini desainnya sama seperti mobil sport. Nah, di samping sini ada lampu seinnya yang disematkan pada spion, dan spionnya ini sudah mendukung untuk retract, jadi bisa ngelipat sendiri pada saat mobil ini disimpan atau diparkir. Lalu kemudian untuk ban depannya, velgnya menggunakan velg dengan warna two-tone atau dua warna, perpaduan warna hitam dengan silver. Lalu kemudian untuk pengereman depannya sudah menggunakan disc brake atau cakram. Bannya pakai Yokohama 215/50 ring 17. Nah, di atas dari bannya yang ukurannya ring 17 ini ada over fender yang cukup panjang juga, dimulai daripada housing fog lampnya. Lalu kemudian di atas lampu depan ditarik nyampe ke bagian belakang. Nah, jadi urutannya adalah dari fog lamp depannya, lalu kemudian di atas bannya sampai ke pintunya, dan di atas over fender ini, di atas garis hitam yang menyambung ke over fender, maksudnya ada side skirt yang warna silver yang cukup besar juga. Biasanya ciri khas SUV memang kayak gitu. Lalu kemudian di handle-nya ini cukup gagah desainnya ya untuk handle-nya, dan bagian belakang juga sama. Nah, selanjutnya ini butuh effort untuk menutup karena memang mobil ini peredamannya cukup baik. Nah, untuk line belt atau garis jendelanya dia warna silver
warna chrome, memanjang dari belakang sampai ke bagian depan, lalu kemudian yang atas warna hitam. Nah, di atas ada roof rail, yang roof railnya ini bisa memuat beban maksimum sampai 100 kg. 100 kg beban bisa naik ke atas roof rail ini, itu berarti saya bisa naik ke atas mobil ini dan ini nggak ada masalah, ditambah dengan anak kecil. Luar biasa. Seperti inilah harusnya mobil SUV. Lalu kemudian untuk belakang, profil bannya sama, ukuran velgnya sama, dan sistem pengeremannya juga sama. Nah, pengisian bahan bakarnya ada di sebelah kanan. Sekarang kita pindah ke sisi belakang. Untuk sisi belakang, DRL-nya ini garisnya dari sini ke sini, jadi ini kelihatan gagah. Semua lampunya masih menggunakan halogen, tapi kalau kita lihat dari sisi belakang tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan mobil yang luar biasa, eksklusif pula. Lalu kemudian di bawah ada reflektor, lalu kemudian ada fog lamp juga, dan di sini ada garis chrome, ini ketutup. Lalu kemudian ada sensor parkir, ada 3 sensor parkir untuk sisi belakang, dan di bawah sini ada kamera parkir atau kamera mundur yang bisa membuat mobil ini lebih safety pada saat masuk ke area parkir. Nah, ini adalah ZS tipe daripada mobil ini. Nah, sama seperti yang ada di depan, di belakang ini ada logo MG yang sangat besar dan kelihatan gagah di situ. British Dynamic. Mobil ini adalah mobil Inggris. Harus diketahui bahwa Morris Garage adalah mobil Inggris. So, teknologi yang disematkan di mobil ini adalah teknologi Inggris atau teknologi Eropa. Ada wiper belakang juga, lalu kemudian kaca belakangnya sudah dari defogger. Di atas ada high mount stop lamp dengan shark fin antena pada bagian itu. Dan mobil ini dipasarkan oleh MG Petarani Sinerga Lesong. Untuk kontaknya ada di sini. Nah, untuk yang sebelah kiri sama, ini adalah tampilan daripada mobil ini. Kalau misalkan kita lihat dari sisi kiri sebelah kanan sampai ke bagian depan, nah seperti ini tampilannya. Ini adalah tampilan mobil yang menurut saya keren dan tentu sangat menarik untuk dimiliki. Apalagi mobil ini adalah mobil Inggris. Garis bawahi bosku, mobil ini adalah mobil dengan teknologi Inggris. Sekalipun mobil ini dibeli atau sekarang MG itu dibeli oleh perusahaan berbendera Cina, tapi teknologi yang disematkan di mobil ini adalah teknologi Inggris dan kantor pusatnya pun masih di Inggris. Artinya apa? Riset dan teknologinya, sekali lagi saya tekankan sekali lagi, adalah teknologi Inggris. Nah, ini kalau kita lihat dari garis pintu sampai ke bagian belakang, itu membuat mobil ini kelihatan sangar dan gagah untuk sisi eksterior. Sekarang kita coba intip interiornya. Nah, mulai dari sisi sebelah kiri. Untuk sisi sebelah kiri, nah seperti ini untuk bagian trim pintunya. Nah, di sini ada sandaran tangan yang dia bahannya soft touch kulit dengan stitching asli. Di sini luar biasa. Dan ini untuk tombol power window-nya sudah menggunakan electric power window pastinya. Cup holder, speaker. Di sebelah kiri untuk joknya pengaturannya masih manual. Ada pengaturan untuk reclining dan tentu ada pengaturan untuk sliding ada di bawah sini. Dan joknya ini bahannya kulit dengan stitching asli. Perpaduan warna coklat dengan warna hitam. Nah, ada airbag pula di sini. Sisi safety daripada mobil ini juga sangat ditonjolkan dengan banyaknya airbag yang disematkan untuk membuat siapapun yang mengemudikan mobil ini menjadi lebih safety. Nah, ini sampai ke headrestnya yang adjustable, semuanya sudah menggunakan bahan kulit pastinya dengan stitching asli. Nah, ini kontur joknya yang luar biasa. Nah, di sisi sebelah kiri di sini ada airbag pula dan di sini bahannya soft touch dengan stitching yang asli. Mewah bosku, airbag. Lalu kemudian untuk kisi-kisi AC-nya atau blower AC-nya, dia bentuknya bulat seperti bisa diputar kiri kanan. Dan di sebelah kiri ada tempat penyimpanan pula yang dia belum soft opening tapi cukup luas. Aksennya agak karbon di sini dan handbrake-nya mechanical. Tuas transmisinya ini otomatis. Cup holder ada 2, lalu kemudian di belakang sini ada tempat penyimpanan barang pula. Nah, dari depan kita bergeser ke sisi penumpang atau baris penumpang. Nah, di sini sama untuk door trimnya, perpaduan warna hitam dengan warna coklat pula dengan
sandaran tangan yang bahannya pun itu tidak dibuat diskriminatif, di sini tetap kulit. Sandarannya juga dudukannya dengan sandarannya kulit dengan stitching asli untuk sandarannya. Nah, power window, tuas untuk membuka pintunya. Nah, untuk jok belakangnya sama perpaduan warnanya dengan yang ada di depan. Dan ini untuk jok belakangnya ada 2 headrest, lalu kemudian ya headrestnya ini pasti adjustable, dan ada seat belt juga, 3 titik untuk kiri kanan dan 2 titik untuk tetap 3 titik untuk yang di tengah. Sisi safety daripada mobil ini sekali lagi sangat ditonjolkan. Nah, itu untuk sisi baris keduanya. Nah, yang unik daripada mobil ini adalah selain logo ini besar dan kelihatan unik, kelihatan megah pula, ini ada fungsinya. Jadi kalau ini kita tekan ke depan, dia akan membuka kuncian pintu dan ini tinggal ditarik. Nah, seperti itulah cara untuk membuka bagasi daripada mobil ini. Dan untuk area bagasinya cukup luas, bisa memuat kurang lebih 1, 2, 3 koper kecil ya, bisa memuat di sini. Dan ini ada kompartemen sekat juga untuk membuat barang yang kita simpan di bawah lebih privacy. Dan tentu seat yang ada di belakang ini bisa dilipat lagi ke depan untuk membuat area bagasi lebih luas. Kita coba untuk menekuk ke depan. Caranya tinggal tarik tuas yang ada di sini dan yes. Nah, setelah seat baris kedua ini dilipat, maka membuat area penyimpanan daripada mobil ini menjadi lebih luas lagi sehingga bisa memuat barang lebih banyak lagi. Nah, ada penerangan di bagian sisi kanannya dan di sini ada sekat lagi untuk menyimpan beberapa barang. Nah, selain itu di bawah sini ada ban serep. Nah, ini ada ban serepnya. So, oh ya, satu hal lagi bahwa untuk sekatnya ini bisa dibuat 2 tingkat, bisa ditaruh di bawah sini atau bisa dibuat setinggi di sini. Jadi bisa di-adjust untuk kapasitas penyimpanan barang yang ada di bawah. Nah, sekarang kita pindah ke bagian depannya. Untuk sisi driver, sisi yang paling sering kalian akses pada saat kalian membeli atau memiliki mobil ini. Nah, untuk trim pintunya sama, bahannya kulit dengan stitching asli, untuk sandarannya, dudukannya juga. Nah, tuas untuk membuka pintunya warnanya silver ya, sampai ke lain pintunya. Dan di sini ada power window, ada lock untuk power window-nya, grip untuk menutup, dan di bawah ada cup holder dengan speaker. Nah, untuk seatnya atau joknya, untuk sisi driver dia ada pengaturan untuk reclining, ada pengaturan untuk high adjuster, jadi bisa dinaik turunkan dengan material jok yang sporty. Sisi sampingnya ini memeluk bagian sisi kiri dan kanan badan kita sehingga sangat nyaman untuk menggenggam mobil ini dari sisi driver. Nah, selanjutnya kunciannya seperti ini, ada logo MG dan ini ada untuk kunci emergensinya juga. Ini bisa dilipat tutup dan nah, ini remote-nya nanti bisa untuk membuka bagasi juga. Nanti kita lihat. Nah, selanjutnya untuk bagian setirnya di sini ada apa ya, semacam perintah untuk mengakses head unit ya, semacam voice command kayak gitu. Lalu kemudian di sisi kiri ada audio switch dan di bagian setirnya sekali lagi ada logo MG yang warnanya chrome, tentu kelihatan sangat mewah, dan flat bottom di bawah untuk bagian setirnya ini sporty dengan kulit asli dan stitching asli, pastinya akan nyaman untuk menggenggam. Dan di atas ini sekali lagi di bahannya soft touch, blower AC, lalu kemudian ada pengaturan lampu untuk pengaturan spionnya left and right, tempat penyimpanan koin untuk membuka mesinnya di sini, tangki bahan bakar di sini. Nah, pedalnya ada 2, automatic, sore agak gelap, kayak gini bisa lebih terang lagi. Nah, apalagi yang bisa kita explore dari sini. Nah, di sini ada rem tangan atau parking brake-nya yang masih mekanikal sekali lagi. Nah, untuk si transmisinya ini dia otomatis tapi dia bisa triptonic, jadi bisa untuk mode manual. Dan mobil ini di sini nggak terlalu kelihatan ya,
dia ada cruise control yang ada di bawah sini. Nanti kita tunjukkan dari sisi kiri untuk cruise controlnya. Nah, ini adalah cruise control daripada mobil ini. Posisinya ada di sini. Biasanya mobil ada di sini. Nah, untuk yang sebelah kanan ini wiper, sebelah kiri adalah lampu sein dengan pengaturan lampunya. Start dan stop engine button ada di sini. Head unitnya cukup besar, lalu kemudian kisi-kisi AC-nya besar dengan aksen chrome pula. Nah, di atas dia sudah dimming mirror tapi masih manual, lalu kemudian ada sun visor dengan vanity mirror, ada dua, sisi driver juga ada sun visor dengan vanity mirror. Dan coba kita hidupkan mesinnya dalam keadaan pintu terbuka ya. Nah, pada saat kita hidupkan mesinnya akan muncul logo MG pula pada bagian head unitnya yang cukup besar ini. Lampu hazard untuk AC-nya pengaturannya masih manual ya. Tapi sekali lagi saya beberapa kali review menjelaskan bahwa untuk pengaturan AC yang manual ini sangat asik karena kita bisa sambil berkendara mengatur AC tanpa mengalihkan pandangan kita ke depan. Tinggal meraba, kita udah tahu ini pengaturan AC-nya seperti itu. Nah, untuk mematikan AC-nya tinggal tekan tombol di situ. Lalu kemudian yang mewah daripada mobil ini adalah di atas ini ada sunroof yang bahkan nggak cuman sunroof tapi panoramic roof. Orang yang duduk di belakang pula bisa merasakan mewahnya mobil ini dengan membuka sunroof. Nah, ini adalah sekatnya yang kita buka barusan. Untuk membuka si sunroofnya, wow, kalian bisa merasakan udara segar. Ini nggak sampai sini, jadi muternya ada di sini. Ya, di sini diputarnya ada di sini. Sorry, tidak kelihatan. Nah, untuk membuatnya lebih ke belakang lagi, yang ini tinggal diputar dan tahan. Dia akan memanjang sampai ke bagian belakang dan bagian dalam daripada mobil ini akan kelihatan lebih luas lagi. Nah, selain itu untuk head unitnya dia sudah support dengan Apple CarPlay. Lalu kemudian ada banyak menu yang ada di dalam mobil ini pastinya. Nah, untuk setirnya dia bisa diatur tilt tapi belum bisa diatur untuk teleskopik. Nah, seperti itu. Tadi saya udah ngetes mobil ini untuk test drive dan mobil ini memang sangat nyaman untuk dikendarai dan membuat siapapun yang mengendarai mobil ini merasa betah untuk terus berkendara dan akan terus ingin berkendara dengan mobil ini. Nah, seperti itu untuk sisi dalam. Sekarang kita coba lihat untuk sisi mesinnya. Nah, untuk mesinnya itu dibukanya dari sini. Nah, seperti ini mesinnya. Informasi daripada orangnya MG atau Morris Garage bahwa ketika terjadi kecelakaan mobil ini akan turun ke bawah sehingga tidak menghantam bagian setir yang ada di dalam dan setir itu membentur pengemudinya atau orang yang mengemudikan mobil. Nah, satu hal yang unik bahwa kalau kita lihat dari ruangan mesinnya ini tidak ribet ya. Tidak terlalu banyak parts yang ditonjolkan sehingga kelihatan lebih simple. Ini malah saya melihatnya seperti mesin mobil yang sudah dimodifikasi. Nggak ada item-item yang kelihatan ribet dan kelihatan semraut. Nah, di atas ini ada peredam mesinnya juga sehingga getaran mesin tidak terlalu masuk ke bagian dalam. Luar biasa ya. Oh, ini butuh effort untuk menurunkannya. Nah, seperti itu yang bisa kita ulas daripada mobil ini. Kelihatan lampunya nih pada saat lampunya menyala. Jadi dia garisnya dari belakang lalu kemudian melingkar lagi masuk ke bagian arah grillnya dan itu kelihatan sangat garang dan sangat sporty. Nah, seperti itu yang bisa kita ulas tentang mobil ini. Untuk harga daripada mobil ini di angka 305 jutaan untuk yang varian paling tinggi seperti yang kita review sekarang ini. Lalu kemudian untuk varian yang basic dia harganya di angka 269 jutaan. Nah, seperti itu untuk harganya. Nah, untuk yang di belakang ini nutupnya seperti ini. Well, teman-teman sekalian, itu yang bisa kita ulas mengenai MG atau Morris Garage
tipe ZS ini. Semoga ini bermanfaat, dan buat kalian yang berminat dengan mobil ini silahkan kunjungi kolom deskripsi. Di situ ada nomor kontak yang bisa dihubungi untuk kita discuss mengenai mobil ini, dan kalian bisa mendapatkan info lebih banyak mengenai mobil ini. Nah, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang keliru atau ada yang salah kata. Dan kita akan ketemu pada ulasan-ulasan atau review otomotif menarik berikutnya. Sekali lagi terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.